Di sini siaran luar negeri All India Radio. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Diego Maradona, legenda sepak bola sudah dimakamkan saat Argentina berduka cita. Legenda sepak bola Diego Maradona dimakamkan dalam upacara pribadi setelah seharian mengalami adegan emosional di ibu kota Argentina, Buenos Aires. Tetapi, kerumunan besar sebelumnya ternyata memberi penghormatan dengan banyak yang menangis, meniup ciuman dan berdoa saat mereka melewati jenazah. Maradona meninggal dunia karena serangan jantung pada hari Rabu pada usia 60 tahun. Wafatnya memicu duka di seluruh dunia, tetapi tidak ada tempat yang lebih ganas selain di negara yang melihatnya sebagai pahlawan nasional. Jenazah Maradona diliputi bendera nasional Argentina dan kemeja sepak bola bertuliskan nomor 10 di bahagian belakang, dipajang di depan umum di Istana Presiden kemarin. Korea Selatan, China menyetujui pembicaraan Korea Utara. Korea Selatan dan China telah sepakat untuk bekerjasama dalam melanjutkan pembicaraan yang macet tentang program nuklir Korea Utara dan untuk mempersiapkan kunjungan ke Seoul oleh Presiden China Xi Jinping setelah pembicaraan tingkat tinggi. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertemu dengan diplomat top China Wang Yi kemarin malam. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Beijing atas peranan konstruktif dan kerjasamanya dalam proses perdamaian Korea, menurut sebuah kantor berita. Sebagai tanggapan, Wang mengatakan bahwa menyelesaikan masalah semenanjung Korea harus dilakukan melalui dialog, menurut kantor berita. Presiden Amerika Serikat Trump mengatakan dia akan meletakkan jabatannya jika Biden menang dalam pemilihan umum. Donald Trump mengatakan dia akan meninggalkan Gedung Putih jika Electoral College mengesahkan Joe Biden sebagai pemenang pemilihan presiden yang diadakan pada tanggal 3 November. Setelah konferensi video Thanksgiving atau ucapan terima kasih dengan anggota militer Amerika Serikat kemarin, Trump ditanya apakah dia akan meninggalkan Gedung Putih ketika Biden, yaitu Presiden terpilih Amerika Serikat, secara resmi memenangkan suara Electoral College. Trump menjawab, tentu saja. Para pemilih dari Electoral College yang dikenal sebagai pemilih dijadwalkan akan mengadakan pertemuan pada tanggal 14 Desember. Para pemilih sebagian besar memberikan suara berdasarkan hasil pemilihan presiden di negara bahagian mereka. Di Australia, 13 tentara menghadapi pemecatan setelah laporan Afghanistan. Australia telah memberitahu 13 pasukan tentara khusus bahwa mereka menghadapi pemecatan sehubungan dengan laporan dugaan pembunuhan di luar hukum di Afghanistan. Letnan Jeneral Eric Burr, Kepala Staf Tentara Australia, mengatakan 13 tentara saat ini telah dikeluarkan dengan pemberitahuan yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemecatannya. Menurut laporan independen yang diterbitkan minggu lalu, terdapat bukti bahwa 39 tahanan dan warga sipil Afghanistan yang tidak bersenjata dibunuh oleh 19 pasukan tentara Australia pada tahun 2015 dan 2016. Australia mengirim pasukan untuk bergabung dengan pasukan pimpinan Amerika Serikat yang mencoba mengalahkan pemberontakan Taliban di Afghanistan pada tahun-tahun setelah kelompok Islam itu dipaksa menyerahkan kekuasaan pada tahun 2001. Bangladesh akan mengambil tindakan hukum terhadap portal online yang menyebarkan kabar angin, berita palsu, demikian dikatakan Menteri Penerangan. Pemerintah Bangladesh akan segera mengambil tindakan hukum terhadap portal dan situs online yang digunakan untuk menyebarkan rumor dan menciptakan ketidakstabilan di masyarakat. Berbicara di sebuah acara di Dhaka kemarin, Menteri Penerangan Dr. Hasan Mahmud mengatakan bahwa pada tahun 2009, portal media online sangat sedikit, tetapi sekarang web situs semacam itu sangat banyak. Dia mengatakan proses pendaftaran portal berita online kemungkinan akan selesai dalam tahun ini. Tindakan akan diambil terhadap situs web yang tidak menyediakan berita tetapi digunakan untuk melayani kepentingan pribadi. Tingkat kesembuhan COVID-19 nasional mencapai 93,65%. Dengan 43.082 infeksi baru COVID-19, total kasus di negara ini naik menjadi 9.309.788. Kementerian Kesehatan mengatakan dengan 492 kematian baru, jumlah kematian telah meningkat menjadi 135.715.
Total kasus aktif saat ini mencapai 455.555. Total kasus yang keluar mencapai 8.718.517 dengan 39.379 keluar baru dalam 24 jam terakhir. Tingkat pemulihan telah mencapai 93,65%. Lebih dari 1.131.000 sampel COVID diuji di negara ini dalam 24 jam terakhir. Dengan ini, angka pengujian kumulatif telah melewati tonggak penting, yaitu 137 juta. Pemerintah pusat dan badan ICMR telah meningkatkan infrastruktur testing secara terkalibrasi. India memperpanjang larangan penerbangan internasional komersial hingga 31 Desember. Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah memperpanjang larangan penerbangan internasional hingga 31 Desember terkait virus corona. Namun, rilis pers mengatakan bahwa penerbangan berjadwal internasional dapat diizinkan pada rute tertentu oleh otoritas yang berkompeten atas dasar kasus demi kasus. Larangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas penerbangan internasional berjadwal akan berakhir pada tanggal 30 bulan ini. India telah membuat perjanjian gelembung udara dengan sekitar 18 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, UEA, Qatar dan Maldives, Kenya dan Bhutan. Fakta ini memungkinkan pengoperasian penerbangan khusus antar negara. Penerbangan terjadwal yaitu penerbangan dalam negeri maupun penerbangan internasional ditangguhkan pada tanggal 23 Maret karena pandemi. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. Jaishankar akan sampai di Seychelles hari ini di tahap terakhir dari kunjungannya ke 3 negara. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. Jaishankar melakukan kunjungan resmi selama 2 hari ke UEA. Pada hari pertama dari kunjungannya, pada hari Rabu, dia mengunjungi Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dia menyampaikan salam dari Perdana Menteri Narendra Modi dan apresiasinya terhadap kepemimpinan UEA yang telah merawat orang India selama pandemi COVID-19. Dr. Jaishankar mengadakan diskusi dengan mitranya dari UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tentang seluruh masalah bilateral kemarin. Kedua belah pihak meninjau kerjasama mereka dalam berbagai aspek kemitraan strategis komprehensif mereka, termasuk perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, ketahanan pangan, dan pertahanan. Pada tahap terakhir dari kunjungannya ke 3 negara, Menteri Luar Negeri S. Jaishankar akan sampai di Seychelles hari ini. Sekretaris Kementerian Luar Negeri Sringla bertemu dengan kepemimpinan Nepal membahas hubungan bilateral Nepal-India. Sekretaris Kementerian Luar Negeri Harshvardhan Sringla bertemu dengan mitranya dari Nepal, Bharat Paudyal, dan membahas berbagai aspek hubungan bilateral Nepal-India. Dalam pertemuannya, kedua Menteri Luar Negeri membahas dan meninjau berbagai aspek hubungan bilateral kedua negara. Mereka menyatakan rasa puas atas kemajuan substansial yang tercapai di berbagai sektor kerjasama meskipun ada kendala pandemi. Pihak Nepal mengapresiasi fasilitas aktif pemerintah India dalam memastikan arus perdagangan dan perdagangan lintas batas yang lancar dan tidak terhalang serta pelaksanaan aktif proyek-proyek pembangunan selama ini. Kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk mempertahankan momentum baru dalam keterlibatan bilateral tingkat tinggi dan untuk lebih memperkuat kemitraan tradisional yang erat, bersahabat dan multifaset yaitu multisegi antara kedua negara. Sekretaris Luar Negeri Sringla mengunjungi Presiden Bidya Devi Bhandari dan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Mereka membahas hubungan erat antara kedua negara dan cara untuk memperkuatnya lebih lanjut. Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval dalam kunjungan 2 hari ke Colombo mulai hari ini. Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval akan melakukan kunjungan 2 hari ke Colombo mulai hari ini untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat Penasihat Keamanan Nasional keempat tentang kerjasama keamanan maritim trilateral. Menteri Pertahanan Sri Lanka, Mayor Jenderal Purnawiraman Kamal Gunaratne, Menteri Pertahanan Maldives, Maria Didi, juga akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Kementerian Luar Negeri mengatakan pertemuan tersebut akan memberikan kesempatan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama keamanan maritim di kawasan Samudra India. Di sela-sela pertemuan trilateral, Doval juga diharapkan memiliki hubungan bilateral tingkat tinggi lainnya. Perdana Menteri China Li Keqiang akan menghadiri pertemuan kepala pemerintah SCO ke-19 yang diselenggarakan oleh India pada tanggal 30 November.
China kemarin mengumumkan bahawa Perdana Menteri Li Keqiang akan menghadiri pertemuan ke-19 Dewan Kepala Pemerintah dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai SCO. Itu akan diadakan di bawah kepemimpinan India pada tanggal 30 November. Ini adalah untuk pertama kalinya setelah bergabung dengan SCO pada tahun 2017, India mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah pertemuan ini yang akan diadakan melalui tautan video. Kementerian Luar Negeri China mengatakan pertemuan para kepala pemerintahan yang akan datang merupakan acara penting dalam kerangka kerja SCO tahun ini. Dikatakan Perdana Menteri Li Keqiang dan para pemimpin lainnya akan mengadakan komunikasi dan pertukaran mendalam pada pertemuan itu untuk memperdalam kerjasama SCO di tengah pandemi. Pertemuan tersebut dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih praktis untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional guna mendorong pengembangan SCO yang lebih cepat dan lebih baik. Pekan lalu, Sekretaris Jenderal SCO Vladimir Norov pada konferensi pers di Beijing mengatakan bahwa kerjasama ekonomi akan tetap menjadi fokus perhatian selama pertemuan ke-19 dari Dewan Kepala Pemerintah mendatang. India telah muncul sebagai produsen energi terbarukan terbesar keempat di dunia, kata Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kapasitas listrik terbarukan India adalah yang terbesar keempat di dunia dan tumbuh secara tercepat antara semua negara besar. Ia mengatakan kapasitas energi terbarukan di India saat ini 136 gigawatt atau sekitar 36% dari total kapasitas negara. Saat meresmikan pertemuan dan Expo Investasi Energi Terbarukan Global ketiga yaitu Reinvest 2020 malam lalu, Modi mengatakan penambahan kapasitas energi terbarukan tahunan India telah melebihi tenaga termal berbasis batubara sejak tahun 2017. Dalam 6 tahun terakhir, India telah meningkat memasang kapasitas energi terbarukan 2,5 kali lipat. Dia mengatakan meski tidak terjangkau, India berinvestasi dalam energi terbarukan dan ini menurunnya biaya. Perdana Menteri berkata, India menunjukkan kepada dunia bahwa kebijakan lingkungan yang baik juga dapat menjadi ekonomi yang baik. Dia mengundang investor, pengembang, dan bisnis untuk bergabung dalam perjalanan energi terbarukan India karena ada rencana besar penggunaan energi terbarukan untuk dekade berikutnya. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar berjudul Kebijakan India sesuai dengan revolusi teknologi. Perdana Menteri Narendra Modi menguraikan peta jalan India untuk pengembangan energi bebas karbon dan memproyeksikan negara ini sebagai tujuan menarik untuk investasi di sektor energi terbarukan. Perdana Menteri Narendra Modi saat meresmikan konferensi global tentang energi terbarukan Reinvest 2020 menjelaskan kemajuan India dalam meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam keranjang energi negara. Dalam 6 tahun terakhir, India melakukan perjalanan yang tak tertandingi. Kami memperluas kapasitas dan jaringan pembangkitan kami untuk memastikan setiap warga negara India memiliki akses ke listrik untuk membuka potensi penuhnya. Pada saat yang sama, kami memperluas pembangkit energi dengan cepat melalui sumber terbarukan, demikian kata Modi dalam pidato Mayanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte termasuk di antara mereka yang berpartisipasi dalam pengukuhan tersebut. Acara 3 hari di platform Maya bertema inovasi untuk transisi energi berkelanjutan ini bertujuan untuk mempercepat upaya di seluruh dunia untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan energi terbarukan serta menghubungkan komunitas investasi global dengan pemangku kepentingan energi India. Konferensi global akan menampilkan pilihan energi masa depan dan pameran pabrikan, pengembang, investor, dan inovator. Sekitar 75 delegasi kementerian internasional, lebih dari 1,000 pemimpin global, dan 50,000 delegasi berpartisipasi dalam konferensi virtual atau Maya. India saat ini memiliki kapasitas energi terbarukan terbesar keempat di dunia yang tumbuh secara tercepat di antara semua negara besar. Telah tercatat pembangkitan listrik 136 gigawatt, yaitu sekitar 36% dari total kapasitas pembangkit listrik terbarukan. Kapasitas pembangkitan energi terbarukan diharapkan meningkat menjadi lebih dari 220 gigawatt pada tahun 2020
Demikian kata Perdana Menteri. Modi menjelaskan kemajuan yang dibuat di bidang energi terbarukan di India adalah hasil dari komitmen dan keyakinan India dalam memerangi perubahan iklim. Sekarang investasi dan skala kami menurunkan biaya. Kami menunjukkan kepada dunia bahawa kebijakan lingkungan yang baik juga dapat menjadi ekonomi yang baik. Saat ini, India adalah salah satu dari sedikit negara yang berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan kepatuhan 2 derajat. Demikian dikatakan Perdana Menteri. Ketika menjamin kepada para investor global tentang kebijakan India, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahawa itu adalah sesuai dengan revolusi teknologi. Mempromosikan India sebagai tujuan investasi yang disukai di bidang energi terbarukan, Modi mengatakan dalam 6 tahun terakhir, hampir 64 miliar dolar Amerika Serikat sebagai investasi telah dilakukan di sektor ini. India menargetkan untuk mencapai evolusi energi yang bertujuan untuk menggerakkan sektor pertanian dengan menyediakan tenaga berbasis surya untuk mengairi pertanian. Demikian kata Perdana Menteri. Ekosistem investasi India yang liberalisasi memberikan peluang bagi investor asing untuk berinvestasi secara mandiri atau berkolaborasi dengan mitra lokal untuk menyiapkan proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Inisiatif kebijakan baru mencakup misi energi hidrogen nasional yang komprehensif. Ini melibatkan menghasilkan bahan bakar hidrogen dengan menggabungkan atom hidrogen dan oksigen. Hidrogen bereaksi dengan oksigen melintasi sel elektronika yang mirip dengan baterai untuk menghasilkan listrik, air dan sejumlah kecil panas. Sel bahan bakar hidrogen memiliki berbagai aplikasi seperti transportasi, penanganan material dan cadangan daya baik yang stasioner, portabel maupun darurat. India sebagaimana yang dijamin oleh Perdana Menteri kepada investor adalah negara yang memiliki permintaan energi terbarukan yang sangat besar dan akan menghasilkan prospek bisnis sekitar 20 miliar dolar AS per tahun. Permintaan India untuk sel surya dan modul yang diproduksi di dalam negeri kemungkinan akan naik menjadi 36 gigawatt dalam 3 tahun ke depan. Menjadi pemain aktif secara global dalam perang melawan perubahan iklim, India telah membuat kemajuan besar dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, terutama dalam memberikan akses energi. Energi kotor dan intensitas emisi India telah menurun lebih dari 20% selama 1 dekade terakhir. Emisi per kapita di negara ini saat ini adalah 1,6 ton karbon dioksida, jauh di bawah rata-rata global sebesar 4,4 ton. Meskipun intensitas emisi PDB India telah menurun sejalan dengan tingkat yang ditargetkan, kemajuan menuju pasokan listrik rendah karbon tetap menjadi tantangan. Menurut Badan Energi Internasional, permintaan energi India dapat berlipat ganda pada tahun 2040, kecuali jika negara ini melakukan peningkatan efisiensi energi yang signifikan. India perlu menambah investasi besar-besaran dalam kapasitas pembangkit listrik. Dengan meningkatkan tingkat efisiensi energi, India dapat menghemat sekitar 190 miliar dolar AS setiap tahun dalam impor energi pada tahun 2040 dan menghindari penggandaan pembangkit listrik konvensional. Sekian. Demikianlah saudara-saudara pendengar, komentar dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Terima kasih banyak.